Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, Ibu dan serta iwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di malam hari ini kita dapat lanjutkan silsilah dari Doro ini. Ini ada pertemuan yang ketiga ya. Yang mana pembahasan kita pada kesempatan ini memilih topik lain ya, untuk pembahasan yang kita bahas pada siang tadi akan kita lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang. Sesuai dengan apa yang telah diumumkan dan diberitahukan kepada para hadirin hadirat bahwa pembahasan malam ini adalah tentang perdukunan dalam perspektif ulama Syafi'iyah. Yaitu bicara tentang seputar hal-hal yang berkaitan dengan dukun. Dan mengenai pandangan ulama Syafi'iyah, kenapa kita pilih itu adalah pandangan ulama Syafi'iyah? Karena kebanyakan dari kita di Malaysia maupun Indonesia, Asia Tenggara itu lebih memilih mazhab Syafi'iyah dalam sisi pemahaman hukum-hukum fikihnya, itu mazhab fikihnya. Metode istihad yang dipakai oleh kebanyakan atau fikih menjadi pedoman kebanyakan masyarakat ataupun para dai dan ustaz-ustaz dan kiai-kiai itu banyak bersumber kepada kitab ulama Syafi'iyah. Taib, masalah perdukunan merupakan suatu masalah yang masih menarik untuk dikaji ya di tengah hidup pikuk kemajuan teknologi informasi. Ya, bukan berarti dengan semakin majunya teknologi ya informasi akan semakin terkuatnya kebohongan perdukunan. Tidak. Ya, bukan begitu. Jadi tidak seperti yang yang dikatakan oleh sebagian orang orientalis bahwa mereka mengatakan agama itu menurut mereka begini. Agama itu kata mereka adalah berkembang seperti berkembangnya teknologi. Itu menurut orientalis, kajian mereka begitu. Bahwa asal dari agama ini katanya adalah pertama itu menyembah banyak Tuhan, kemudian menjadi sekian Tuhan, akhirnya menyembah 4 Tuhan, 3 Tuhan, 2 Tuhan, jadi 1 Tuhan. Jadi maksud mereka adalah perkembangan akidah manusia, ya, manusia beragama sama seperti perkembangan teknologi katanya. Jadi semakin majunya orang beragama seperti bagaimana majunya orang berteknologi. Tapi ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Karena asal daripada agama manusia itu adalah tauhid, bukan syirik. Ya, Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Nuh alaihissalam dan terusnya para nabi-nabi yang menjelaskan tentang. Nah, di antara bantahannya adalah kalau seandainya perkembangan orang beragama, berakidah itu seperti perkembangan teknologi, tentulah saat majunya teknologi seperti sekarang ini, manusia akan jauh akan jauh dari segala perbuatan kesyirikan. Tapi toh nyatanya tidak. Justru dengan adanya teknologi itu membuat semakin berkembang pula kesyirikan. Terutama ilmu perdukunan. Nah, maka seiring dengan perkembangan zaman, perdukunan pun mengalami perubahan dan semakin diminati masyarakat malah. Ya, ada channelnya, ada telepon yang khusus bisa dihubungi, macam-macam lah. Bahkan ada juga TV ataupun websitenya semacam-macam. Ya. Maraknya praktek perdukunan yang berkedok Islami menambah persoalan semakin samar dengan masa. Nah, ini kan kita akan lihat nanti perbedaan perdukunan masa klasik dan masa modern. Apa perbedaannya? Ya, yang menambah lagi runyam masalah ini bagi masyarakat adalah samarnya, tidak beda antara dukun dengan kiai atau dengan ustadz. Kenapa? Karena dukun pada zaman modern ini tidak seperti dukun yang zaman dahulu. Zaman dukun yang dahulu, dia memperlihatkan diri sebagai seorang dukun. Gitu. Pakaiannya hitam lah, penampilannya bagaimana gitu ya.
Tetapi dukun zaman sekarang enggak, dia berkedok seperti seorang tokoh agama, pakai surban, bawa tasbih gitu ya. Kemudian ketika melayani pasiennya, dia baca bismillah terlebih dahulu, ya macam-macam. Baik. Betapa banyak umat Islam yang berdatang kepada dukun yang terkadang mengenakan secari surban yang bertonggok di atas kepalanya, kemudian ditambah tasbih yang melingkar di lehernya atau di dalam genggaman tangannya. Bermodal surban dan tasbih itu, sang dukun menjadi kepercayaan sebagian masyarakat umat Islam. Nah, banyak yang tertipu. Antum ingat dengan yang paling heboh di Indonesia itu si Kanjeng yang menggambarkan diri sebagai seorang tokoh kiai gitu ya, yang menipu sekian banyak orang, miliaran orang tertipu oleh dia. Orang-orang kaya, orang-orang pintar. Keadaan dan kebutuhan umat Islam kepada para dukun sebagai model dan style. Nah, kadang-kadang ini bukan orang terbelakang loh, bukan orang yang bodoh-bodoh yang datang ke dukun tuh. Antum lihat para tokoh politik yang mereka sudah bergelar doktor kadang-kadang. Ya, para orang-orang yang ekonominya bukan lemah, para bintang film, ya seakan mendatang itu style, gaya hidup, gitu loh. Bangga dia punya orang paranormal tertentu gitu. Ya, menjadi model dan style, ya. Para dukun pun mengalami perkembangan. Ya, kalau dukun hidupnya miskin kere, kalau sekarang dukun tuh pakai Mercedes. Gitu. Kaum muslimin yang terjebak dalam perdukunan memiliki beberapa keadaan. Ada yang karena datang ke dukun karena sakit, dan juga ataupun sehat, tidak mesti sakit. Yang miskin maupun yang kaya, ya. Yang kaya ya ingin tambah kaya dengan cara dukun. Yang sukses maupun yang gagal. Yang berpangkat maupun orang biasa, pejabat maupun rakyat jelata. Mereka berdatangan untuk berbagai tujuan duniawi. Penyembuhan penyakit, baik yang penyakit medis maupun non medis, ya, untuk kecantikan, ma'ruf di kalangan para artis, para model, ya, dunia-dunia entertainment begitu. Biasanya mereka memakai susuk dan macam-macam ya. Itu semuanya kan memakai perdukunan, ya, supaya nggak tua ke bentuknya, ya, kulitnya keriput gitu ya, menarik orang macam-macam. Ya. Kemudian, ya, ada yang demi kecantikan, persaingan bisnis juga begitu. Ya, kontraktor bersaing dengan kontraktor ataupun pembisnis main dukun juga ada gitu ya. Ya, kalau di istilahnya kalau yang kecil-kecilan tukang bakso nyantet tukang bakso lain atau bagaimana gitu kan ada permainan terjadi kan kalau gitu. Ya. Bisnis juga dengan menggunakan perdukunan. Ya. Kemudian bahkan atau politik, ya kan? Partai politik juga mereka demi menang, meramal semacam itu mereka juga memakai jasa dukun. Bahkan sampai dunia olahraga juga, ya, harus bawa pawang, bawa apa macam-macam ya kan? Ya, coba lihat itu. Banyak hal yang kalau dulu dukun-dukun klasik itu kan hanya di kampung, ya. Nanti akan kita sebutkan bedanya dengan dukun-dukun modern itu bagaimana. Fenomena ini paling tidak memberi isyarat bahwa masyarakat umat Islam masih belum mengetahui penjelasan ulama Syafi'iyah yang merupakan pedoman umat Islam Indonesia atau yang tadi kita sebut Asia Tenggara lah tentang hakikat perdukunan, ya, atau tidak tahu solusi bagaimana menangkal perdukunan dan praktek penyembuhan kesurupan setan versi perdukunan yang dilawan dengan perdukunan juga. Ya, kadang-kadang karena kena sihir, kena macam-macam, ya, dengan lalui ilmu jahat begitu, mereka juga berbalik dalam penyembuhannya juga datang ke dukun. Ini keterbatasan ilmu begini perlu kita jalankan kepada masyarakat. Nah, ini di antara hal yang melatar belakangi penulisan masalah ini. Ini sebetulnya makalah tulisan saya di jurnal yang memotivasi untuk membahas masalah ini dalam sebuah tulisan. Ya. Taib. Rumusan masalahnya hal-hal yang kita buat pertanyaan tentang ini, bagaimana praktek perdukunan dahulu dan sekarang. Ya, kadang-kadang orang tidak tahu, dianggap yang sekarang modern tidak lagi termasuk hal yang dilarang. Ya. Apa hukum perdukunan dalam perspektif ulama Syafi'iyah? Ini kita lihat nanti fatwa dan penjelasan para ulama-ulama Syafi'iyah tentang hukum perdukunan bagaimana. Yang ketiga, bagaimana menangkal perdukunan atau gangguan setan. Nah. Kemudian
Sebelum kita masuk pada topik apa hakikat dan definisi kedukunan itu, perdukunan itu. Dalam istilah agama apa? Ya, apa saja yang disebut dengan perdukunan? Ilmunya bagaimana? Ada beberapa istilah yang memiliki konotasi dengan perdukunan. Kadangkala istilah tersebut dipakai untuk makna yang sama, namun seringkali dipakai dalam makna yang berbeda. Contoh istilah tersebut antaranya kahin. Itu bahasa Arab kahin. Karena kita kalau berbicara masalah hukum, tentu hukum Islam kita kembalikan pada istilah-istilah yang disebut oleh ulama-ulama dalam kitab mereka. Ada namanya kahin. Maka disebutkan dalam hadis, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Orang mendatangi dukun, kahin. Ya. Sudah disebut al-arraf. Arraf itu peramal, bahasa kita yang terjemahan bahasa Arabnya. Ya. Al-arraf atau ramal. Ramal itu juga tukang tenung atau peramal juga, cuman cara berbeda-beda. Kalau dukun menggunakan setan, kalau arraf ini menebak-nebak, dia menggunakan alat-alat tertentu, media tertentu. Ya ada kadang-kadang Al-Quran juga dipakai digantungkan kunci macam-macam. Ya, ini bukan saya mantar dukun ya, cuman praktek itu saya ketahui. Nanti Ustadz mungkin pantan dukun yang paham banget kayaknya. Kemudian juga ya ramal itu dijelaskan para ulama adalah media yang dia pakai untuk meramal itu membuat garis-garis di pasir. Ramal itu kan bahasa Arabnya pasir. Bahasa kitanya gitu. Taib. Munajim. Nah ini memakai bintang. Dia perdukunan itu memakai media bintang. Meramal nasib-nasib orang. Kejadian-kejadian melalui bintang. Kejadian-kejadian bintang atau muncul bintang ini, perjalanan bintang ini gitu. Ya. Atau munajim namanya itu. Ya. Kemudian sahir, penyihir. Ya. Nah kadang-kadang kalimat-kalimat ini antara satu dengan yang lain itu sering digunakan untuk menyebut yang lainnya gitu kadang. Saling tertukar-tukar penggunaannya. Tadi kita sebutkan ya ada beberapa istilah yang memiliki konotasi dengan perdukunan. Kadang-kadang istilah tersebut dipakai untuk makna yang sama, ya, namun tidak sering pula dipakai dalam makna yang berbeda. Baik. Atau sihir atau hipnotis. Ya. Pemakaian istilah tersebut dalam makna yang sama disebabkan oleh kesamaan dalam beberapa hal. Nah, kenapa kadang-kadang digunakan kalimat-kalimat tadi untuk makna yang sama, ramal, kahin, kemudian apalagi arraf, ya, munajim. Karena kadang-kadang digunakan makna yang sama karena ada kesamaan, ya, dalam beberapa hal. Pertama, dari seri pengakuan mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi meramal hal-hal yang gaib. Itu sama. Munajim, menebak kejadian-kejadian akan terjadi di muka bumi ini melalui kejadian-kejadian yang ada di angkasa di langit, ya. Kemudian atau peramal tadi sama, mengaku-ngaku tahu yang gaib. Itu kesamaannya. Yang kedua dalam si penerimaan info. Penerimaan infonya yaitu tentang hal yang gaib tersebut dengan mempergunakan bantuan setan atau jin. Semuanya itu mempergunakan jasa yang sama. Ya, nggak tahu apa sekarang jin ini sudah ada lo Gojek online-nya gimana. Ada penggunanya untuk makna yang berbeda. Jadi itu sisi kesamaannya tadi, sama-sama berbicara mengaku perkara-perkara yang gaib, mengetahui perkara yang gaib, atau media yang mereka pakai sama-sama sebetulnya walaupun media untuk memanggil jin itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda media yang mereka gunakan untuk memanggil jin itu. Nah. Taib. Kemudian, adapun penggunaannya untuk makna yang berbeda, ya, lebih ditentukan oleh asal kalimat tersebut. Asal kalimatnya dari bahasa Arab kan beda-beda. Secara etimologi, secara bahasa, ya. Serta proses yang cara yang digunakan. Nah, perbedaannya proses dan cara yang dilakukan oleh si pelaku untuk praktek kedukunan. Ya, kalau ramal menggunakan pasir, kalau munajim ya ramal perjalanan bintang, ya. Kalau dukun ya macam-macam dia gunakan, ya. Kemudian juga arraf, alat-alat media yang digunakan berbeda-beda. Itu sisi perbedaannya. Nah, kalau dia gunakan adalah garis-garis di pasir atau meramal-ramal menggunakan seperti itu disebut ramal dan bahasa Arabnya gitu. Media yang digunakannya. Jadi konotasi kesamaannya ada dua hal, ya. Hal yang membedakan juga dua hal. Apa dua hal yang membedakannya tadi? Asal kalimat secara bahasa berbeda memang artinya. Kemudian juga media yang ketika dia proses melakukan praktek perdukunan kadang-kadang berbeda, maka berbeda pula penyebutannya. Baik. Ada dengan cara mantra-mantra, ya. Dia panggil
mantra-mantra nama-nama jin, datang jinnya. Atau dengan cara memakai alat bantu seperti huruf-huruf alfabet. Tuh antum ada namanya buku mujarabat, mungkin banyak di Malaysia juga ada ya. Hah? Udah pernah nggak buku itu ditulis pokoknya dibuat seperti begini nih. Ada begini toh. Qaf, Nun, Ta, Jim, Ha, Dal, Sin, Ro, Zai. Ada nggak melihat seperti itu? Kalau pergi ke dukun dikasih jimat-jimat tuh. Kalau orang nggak tahu, wah ini Muslim kayak dukunnya nih. Paten ini, wali huruf-huruf Arab semua gitu jimatnya kan. Nah, itu kan gitu meragukan orang. Macam-macam dibagi oleh mereka. Ya, dia ada menggunakan ramal huruf-huruf seperti itu. Menggunakan alfabet, ya, huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf abjad begitu. Atau melihat garis-garis yang ada pada telapak tangan. Nah, kadang-kadang ramal itu, tadi yang beramal itu, garis telapak tangan. Oh, ini kalau langsung ini kayaknya ini semua urusannya lancar gitu ya. Oh, kalau mentok di sini, wah ini Anda punya masalah hidup gitu ya. Gitu. Sampai melamar jodoh, ini anaknya 5 ini, ya, gitu. Oh ini istrinya 4 gitu. Yang dapat ramal begitu pasti bahagia banget gitu ya. Taib. Jadi ada ramal-ramal seperti itu, mengeluhi garis-garis telapak tangan, ya. Nah, atau peredaran bintang. Nah tadi kita munajim tadi peredaran bintang, ya. Atau menulis dengan tongkat di atas pasir, nah, tadi yang ramal kita sebut, dan sebagainya. Banyak itu, media-media mereka pakai banyak-banyak. Ya, karena saya pernah hidup di kampung, jadi saya banyak tahu tentang praktek perdukunan itu, dan juga sebelum saya tahu akidah, saya pernah langsung melihat praktek-praktek perdukunan itu. Pernah langsung melihat. Ya. Biasanya para dukun itu bermacam-macam cara dia untuk memanggil jin itu. Kadang-kadang menyebut sebuah kalimat, kadang-kadang memakai ikatan kepala. Kalau dia mau praktek kedukunan, dia ambil ikat kepalanya, ya, atau tongkatnya dipegang oleh dia. Itu jin-jin dari penolong-penolong dari jin itu panggil, oh ini bos kita lagi manggil ini, ada kebutuhan gitu. Sudah paham, karena dia dalam interaksi dengan jin itu dia sudah pakai maklumat dengan jin, semacam tekan kontrak gitu ya. Kalau saya pegang ini begini, nanti kamu datang gitu. Kalau pena saya begini, kamu jangan datang. Dia ada ilmunya, itu. Dia sudah memberikan hal itu, ada kode-kode yang diberikan oleh jin, gitu. Taib. Kemudian ada dua kalimat yang sangat dekat makna dari istilah-istilah yang disebutkan di atas, yaitu kahin dan arraf. Ini kita bicara sama dukun ya, belum lagi sihir ya. Tapi kadang-kadang tidak setiap tukang sihir itu dukun, tapi tidak setiap dukun tukang sihir. Gitu. Ya. Taib. Berikut ini kita jelaskan makna masing-masing dari kalimat tadi di atas kita sebutkan. Makna kahin. Kahin dalam bahasa Arab jadi tulis begini. Kahinun. Ya. Taib, kahin. Menurut Imam Khattabi, kahin adalah orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib dan memberitahu orang lain tentang hal-hal yang tersembunyi. Itu disebut kahin. Ini makna-makna yang dijelaskan para ulama tentang kalimat tadi. Al-arraf, apa artinya arraf? Adapun arraf, peramal, menurut Imam Baghawi, karena ini saya semua Khattabi itu juga Syafi'i, saya sengaja ngambil dari penjelasan ulama Syafi'iyah. Walaupun ada penjelasan ulama lain, karena lebih fokus ke tentang penjelasan tadi masalah ulama Syafi'iyah. Maka diambil ini Al-Baghawi menyebutkan al-arraf adalah orang yang mengaku mengetahui peristiwa dan dengan cara-cara tertentu. Mengaku mengetahui peristiwa yang akan datang, maksudnya dengan cara tertentu, ya. Untuk mengetahui tempat barang yang dicuri, nah, tempat barang yang hilang dan semisalnya. Ya, kalau ada istrinya dicuri orang gitu, diramal di mana gitu. Ya, barang dicuri itu diramal di mana, siapa ngambilnya, di mana disimpannya. Taib. Lalu apa perbedaan antara kahin dengan al-arraf? Menurut Imam Khattabi, perbedaan antara kahin dan adalah orang yang memprediksi berbagai peristiwa yang akan terjadi dan mengaku mengetahui rahasia-rahasianya. Sedangkan arraf adalah orang yang mengetahui tentang tempat barang yang dicuri atau hilang dan semisalnya. Itu perbedaan dilihat oleh Imam Khattabi. Perbedaan antara kahin dengan arraf tadi. Ya. Kalau Imam Khattabi menyebutkan kahin adalah memprediksi hal-hal yang akan terjadi dan mengetahui rahasia-rahasianya. Kalau arraf adalah mengetahui tentang di mana tempat barang yang dicuri, di mana terdapat. Ya. Menurut
Ibnu Hajar Asqalani, ini umumnya semua pendapat ulama Syafi'iyah. Ini Ibnu Hajar Asqalani masyhur ulama Syafi'iyah, hidup di abad ke-10 Hijriah, ya, 11 Hijriah atau 10 Hijriah, yang pensyarah kitab Fathul Bari dan syarah Sahih Bukhari. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, kahin juga digunakan untuk arraf. Nah, ini kita katakan. Untuk meramal dengan batu dan bintang, serta setiap orang yang melakukan hal yang serupa dalam mencari keperluannya. Baik, penjelasan tentang pengertian kahin dan arraf serta perbedaan antara keduanya juga dijelaskan oleh para ulama mazhab lain. Tadi ulama-ulama Syafi'iyah, di antaranya At-Tibi dari kalangan ulama Malikiyah, sebenarnya dinukilkan oleh Maula Ali Qari Al-Hanafi dalam kitabnya Mirqah Al-Mafatih, dan Ibnu Taimiyah juga dari kalangan ulama Hambali, dan Syekh Ali Syekh dari kalangan ulama Hambali juga, ya. Itu makna-makna yang mirip seperti itu. Dan makna yang dijelaskan oleh mereka. Baik. Sekarang kita berpindah pada pembahasan berikutnya. Bagaimana cara dukun mendapatkan bisikan berita gaib? Bagaimana cara dukun mendapatkan bisikan berita gaib? Untuk terjalinnya kerjasama antara jin dan dukun, sudah barang tentu memiliki konsekuensi dan komitmen yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Tekan kontrak, ya. Di antara bentuk komitmen dan konsekuensi tersebut, di mana sang dukun harus menuruti persyaratan yang diminta oleh jin. Maka kadang-kadang kita dukun berpraktek, kadang-kadang dia minta sebuah telur. Kadang dia minta ayam putih, semuanya putih sampai kuku-kukunya. Tapi nggak tahu kotorannya gimana. Ya. Atau hitam semua. Pernah pengalaman nggak? Siapa yang pernah pengalaman? Atau hitam semua. Dia minta. Macam-macam diminta syaratnya oleh dia. Atau dibuat nasi kuning. Yang ditaruh di bambu kuning juga. Ini kayaknya Ustadz pernah praktek ya? Bukan, saya pernah lihat gitu aja. Jadi ditaruh di tempat-tempat yang angker. Karena diserahkan pada jin, sesajian. Gitu. Nah, ketaatan beginilah yang dianggap syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyembahkan pengorbanan itu kepada selain Allah. Kadang-kadang menyembelih kambing, ayam, macam-macam. Itu persembahan kepada jin sebagai mahar agar mendapat berita-berita gaib daripada jin itu. Atau ketika dalam perjalanan praktek ilmu pedukunan, dia melakukan hal-hal yang kufur. Suatu cerita dari sebuah daerah, yaitu meletakkan Al-Quran di atas WC, atau menusuk Al-Quran dengan darah haid, dan macam-macam prakteknya. Atau dia berzina dengan 40 wanita, atau dia berzina dengan mahramnya, macam-macam syarat dari jin itu. Ya. Atau dia membunuh orang sekian orang, kan disebut dengan tumbal, macam-macam itu. Maka bermacam-macam, ya. Setelah sang dukun ya melakukan hal tersebut, barulah jin membantu sang dukun dalam praktek profesinya sebagai dukun. Ya, di antaranya kadang-kadang disuruh meninggalkan sholat, kadang-kadang disuruh memakai pakaian tertentu, kadang-kadang disuruh botak selama hidup. Macam-macam permintaan dari jin itu. Yang penting itu sebagai bentuk penyembahan, petaatan mutlak bagi dia kepada jin tadi. Kadang-kadang di begini syaratnya nggak boleh mandi seumur hidup. Antum pernah lihat dukun nggak? Nggak pernah mandi seumur hidup. Saya pernah lihat, nggak boleh mandi. Nggak boleh mandi seumur hidup. Atau dia minta pakai hitam terus, pakaian hitam terus seumur hidup. Ya, atau dia minta nggak boleh makan yang disembelih. Macam-macam syarat oleh jin itu, ya. Taib. Kemudian, ya, biasanya persyaratan itu tidak rumit, cukup melakukan salah satu bentuk kesyirikan atau kekufuran. Nah, itu syaratnya gitu. Meskipun sang dukun tetap melakukan amalan ibadah yang zahir seperti salat, kadang-kadang dia melarang salat. Walaupun ada sebagian jin itu melarang orang salat. Tapi kadang-kadang sang dukun tetap melakukan salat. Tapi kan sudah dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah dan dia tidak bertobat dari amal itu. Ya. Secara zahir dia masih salat, ya. Puasa dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang dijadikan sebagai persyaratan oleh jin tersebut
mau melakukan ibadah yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Ibadah. Nah, ini saya diceritakan langsung oleh orang yang memang terjebak dan pernah melakukan hal itu. Dia tinggal di sebuah pondok pesantren dan di situ dianggap sang kiai ini adalah orang yang punya karomah macam-macam. Itu praktek untuk mengambil qarin namanya. Bukan qarin, istilahnya di sana mereka menyebut apa? Khadim. Khadim. Itu disebutkan proses oleh dia sama saya. Yaitu setiap malam sang kiai ini ataupun ada buku panduan katanya dan murid-muridnya ingin mendapatkan ilmu itu, salat hanya 2 rakaat, kemudian membaca azkar zikir-zikir yang ada dalam buku itu. Dan isinya banyak dengan istighosah dengan jin dan menyebut nama-nama jin macam-macam. Keluar dari zikir-zikir yang syar'i gitu. Dan dia hanya cukup salat 2 rakaat saja. Itu sampai subuh katanya. Lakukan sekian malam. Jadi kadang-kadang amalan bid'ah yang dia lakukan. Amalan bid'ah, tidak mesti syirik. Ya. Taib. Kemudian dan kadang-kala yang dijadikan sebagai persyaratan oleh jin tersebut melakukan amalan bid'ah yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian sang dukun tanpa ia sadari terjebak ke dalam sebuah dosa yang selalu dilakukannya dalam hidupnya. Ya. Di mana ia tidak menyadari bahwa hal itu sebuah dosa, ya, dan kesalahan. Dan yang lebih populer dalam istilah ulama amalan bid'ah. Ini yang kita sebutkan tadi. Ketika setelah terjalin kerjasama erat antara kedua belah pihak, antara sang dukun dengan jin, maka setelah itu sang jin akan berupaya membantu sang dukun dalam mengetahui berita-berita gaib. Lalu bagaimana jin untuk mendapatkan berita-berita gaib tersebut? Nah, ini pertanyaan yang berikutnya. Jawabannya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang akan Abu Hurairah anhu, ya. Diwakilkan Imam Bukhari, ya. Dan juga Imam Bukhari dalam sahihnya riwayat ini bagaimana sang jin itu mendapatkan berita-berita gaib. Qala, ini Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, idza qada Allah amr fis sama, ketika Allah telah memutuskan sebuah perintah kepada malaikat di atas langit, daratil malaikatu bi ajnatiha khada'an liqaulihi. Ini malaikat-malaikat ketika dipanggil itu mereka takut dan tunduk kepada Allah, ya, bersujud, ya, ketika mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ka'ana silsilatun ala safwanin. Jadi mana panggilan itu bagaikan kuatnya seperti rantai yang ditarik di atas batu. Fa idza fuzi'a an qulubihim, apabila mereka sudah hilang rasa pingsan mereka ketika mendengar itu, dan setelah mereka sadar, qalu madza qala rabbukum, malaikat bertanya kepada ada yang menyebutkan dalam riwayat atau Jibril yang pertama sekali bangkit dari kepingsanannya, ya, siapa apa yang dikatakan yang diwahyukan oleh Rabb kalian? Qalu lilladzi qala al-haq, maka dijawab adalah kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, Allah maha tinggi lagi maha besar. Fasma'uha mustariqus sam', jadi ketika malaikat memberitahu wahyu yang diwahyukan Allah tadi, atau Jibril atau perintah yang diperintahkan Allah kepada malaikat tadi, sedang berbicara dengan malaikat lain, apa perintah itu yang dicuri dengar oleh jin. Nah, maka didengar oleh jin-jin yang mencuri dengar berita-berita langit. Ya. Kemudian wa mustariqus sami hakadha ba'dhu fawqa ba'd, digambarkan oleh seorang bahwa jin itu bagaimana dia naik ke langit bertengger, yaitu saling bertengger seperti orang naik pohon pinang, panjat pinang. Tengger. Antum pernah melihat patung-patungnya dari Papua? Nah, gitu, kayak gitu mereka naik ke atas, tengger satu sama lain, terus ke atas untuk mencari berita langit itu. Ya. Wasafu Sufyan bi kafihi wa faharrafaha wa baddada baina asabi'in, begini katanya, ya. Fa yasma'ul kalima fa yulqiha ila man tahtahu. Jadi jin yang paling tinggi bisikan kepada orang yang di bawahnya, dan begitu terus membisikkan kepada yang paling bawah. Ya. Ila man tahtahu, ada orang berikutnya sampai kepada dukun atau pesihir. Ya. Ala lisani sahir awil kahin. Itu disampaikan dibisikkan kepada dukun-dukun, ya, kepada yang mengorder dari kebohongan-kebohongan itu. Nanti kita sebutkan hadis Aisyah juga menyebutkan hal yang sama. Nah, disampaikan kepada dukun dan pelanggan-pelanggannya dari dukun dan penyihir. Kadang-kadang
mereka itu tidak sempat mencuri, sudah disambar oleh meteor atau taib bintang kalau kita nyebutkannya ya. Itu bintang ya, rujumalis sama rujumalis syayatin, cuma dalam ayat itu bintang-bintang itu untuk mengusir daripada jin-jin yang mencuri dengar berita-berita langit. Makanya ketika diutusnya Rasulullah SAW itu semakin banyak turun pelempar-pelempar jin yang mencuri dengar itu. Ya bintang-bintang itu. Nah, itu di antara bintang disebut bintang kalau kita menyebutkan taib bintang atau meteor. Nah, qabla yulqiha, kadang-kadang sudah terdengar malah kena sambar sama bintang itu dan sempat disampaikan oleh dia. Kadang-kadang dia sempat menyampaikan baru kena meteor ditempar oleh Allah melalui bintang tersebut. Tetapi fayaqdibu ma'aha mi'atu kizbatin. Satu berita tadi dicampur dengan 100 kebohongan. Ditambah-tambah, dipelintir, sehingga ada 100 kebohongan dalam satu kebenaran tadi. Tetapi manusia yang dilihat oleh dia percaya kepada dukun tadi hanya yang benar saja. Dan kegagalan dukun dalam sekian banyak, kebohongan sekian banyak tidak terlihat oleh manusia. Karena sudah disebarkan yang berhasil saja. Umpamanya dia pernah menebak atau meramal sesuatu tepat. Tetapi sekian 100 orang bahkan ratusan orang banyak yang tidak ketebak oleh dia. Tapi yang selalu berkembang beritanya yang menjadi patokan adalah yang satu tadi. Nah, itu yang menyebabkan orang datang ke dukun. Ya. Fa yuqal alaysa qad qala lana yawma katanya. Maka orang akan katakan, bukankah dia pernah mengatakan kepada kita begini dan terbukti begitu. Nah. Fa yasduqu bitilkal kalimah allati sami'a minas sama. Maka dipercayailah dukun atau penyihir tadi dengan gara-gara satu kalimat yang dia dapat informasi dari jin yang satu kebenaran tadi. Maka dia di sini menjadi dia populer, menjadi terkenal karena satu kalimat yang dapat dicuri oleh setan yang sempat dibisikkan kepada telinga oleh jin yang dibisikkan ke telinga dukun dan penyihir atau tukang tenung dan seterusnya. Baik. Dalam hadis di atas beberapa poin yang dapat kita jelaskan. Pertama, dalam hadis tersebut diterangkan bagaimana proses jin dalam mencari berita gaib. Yaitu dengan bertengkar satu di atas yang lainnya seperti pertunjukan manjat batang pinang gitu ya. Atau seperti seni binaraga yang dilakukan di sekolah-sekolah. Antum pernah lihat seni binaraga? Jika berdiri 4 orang di bawah, kemudian 2 orang di atas lagi, saling memegang pundaknya begitu, kemudian naik lagi ke atas 1 orang. Begitu. Pernah olahraga itu enggak? Itu olahraga jadul begitu. Kita pernah dulu. Yaitu dengan cara 5 orang di bawah, lalu pada tingkat kedua naik 4 orang, kemudian pada tingkat berikutnya ya begitu seterusnya. Gitu mereka. Saling bertengkar. Atau seperti itu. Wallahu alam, hakikatnya ilmu gaib semua, cuman digambarkan oleh perawi hadis seperti itu. Mereka bertengkar antara satu dengan lain. Yang kedua, berita gaib mereka dapatkan itu berasal dari perkataan Allah kepada para malaikat untuk melakukan tugas tertentu. Lalu para malaikat saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka melalui percakapan malaikat tersebut, para jin mencuri dengar dan menyampaikan kepada mitranya dari kalangan dukun. Yang ketiga, bahwa jin atau setan tidak senantiasa dapat mencuri berita langit tersebut. Karena Allah menjadikan sebagian bintang atau meteor untuk melempar mereka yang berusaha mencuri dengar berita-berita langit. Yang keempat, jika jin atau setan tersebut selamat dari lemparan bintang yang berapi, ya, baru mereka berhasil mencuri satu kalimat dari berita langit. Artinya mereka tidak mengetahui secara detail atau seutuhnya tentang berita langit tersebut, lalu berita tersebut mereka campur dengan 100 kedustaan. Yang kelima, bahwa sebab adanya manusia yang percaya kepada dukun adalah gara-gara tidak melihat kebohongannya dan hanya mengingat satu kalimat yang terdapat ya dalam 100 kebohongan tadi. Satu kalimat yang terdapat dalam satu kebohongan tadi. Satu kalimat yang benar di antara 100 kebohongan. Itu aja yang terlihat. Lalu kalimat yang satu tersebut diekspos kemana-mana, namun tidak mengekspos kebohongannya yang begitu banyak. Ya. Jadi ada orang yang kebalikan jin juga, yang kerja mengekspos keburukan-keburukan, tapi tidak pernah mengekspos kebaikan. Kalau dukun diekspos kebaikannya, yang keburukan yang hendak dibongkar.
Kalau dai yang berdakwah kepada sunnah, keburukannya expose, kebaikannya pernah di-expose. Taib. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah menjelaskan dari Aisyah anha, ya, di mana Aisyah anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, atau Aisyah menceritakan ada sahabat-sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, tentang kuhan, tentang dukun. Apa jawab Rasulullah? Laisa bisyai. Dukun itu nggak ada apa-apanya, kebohongan itu. Kata Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat itu tentang dukun itu. Faqalu ya Rasulullah. Lalu dijawab oleh sahabat lagi, innahum yuhaddithunana ahyanan bisyai'in fayakunu haqqan. Ya Rasulullah, kadang-kadang dia menceritakan akan kejadian sesuatu pada kita dan terbukti benar. Nah, kan itu jadi masalah. Kata Rasulullah, itu hanya kebohongan, laisa bisyai', tidak ada apa-apanya, itu bohong semua. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kadang-kadang ada dia menyampaikan suatu berita dan terbukti benar. Gimana? Ya. Faqala Rasulullah SAW, til kalimatu minal haqi, itu kalimat dari kebenaran, yakhtifuhal jin, yang dicuri oleh jin, fayuqirruha fi adnani walihi, lalu dia bisikan kepada telinga teman-temannya, ya, dari kalangan dukun dan penyihir, ya. Fayukhlituna ma'aha mi'ata kadzba, lalu dia campur dengan 100 kebohongan. Sudah tahu bagaimana cara dukun mendapat berita bohong dan bagaimana jin mendapat berita-berita itu yang sampai kepada dukun itu. Itu prosesnya. Tapi tadi kita sebutkan jin tidak memberikan berita-berita kecuali orang sudah tekan kontrak sebagai mitranya dengan banyak mahar-mahar yang tadi disebutkan. Bermacam bentuk mahar. Juga dari Aisyah anha bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal malaika tanzilu fi anan, bahwa malaikat turun di awan, wa huwa sahab, fatadhkur amr, lalu dia bercerita kepada malaikat yang lain tentang perkara keputusan yang akan terjadi di muka bumi ini, perintah yang diperintahkan Allah kepada dia. Fatadhkur amr qudiya fis sama, menceritakan tentang sebuah perintah urusan yang telah diputuskan di langit. Fatastariqus syayatinu, lalu setan-setan mencuri dengar tentang berita itu, ya. Fatasma'hu, lalu dia dengar. Fatuhi ilal kuhan, lalu disampaikan, dibisikkan kepada para dukun. Fayakdzibuna ma'aha mi'ata kidbatin, lalu dicampur dengan 100 kebohongan, min di anfusihim, dari diri mereka sendiri. Ya, imma jin itu membuat kebohongan yang banyak atau sang dukun sendiri yang mencampurnya. Baik, jelas ya? Gimana? Ya, sang dukun tadi, ya, mendapatkan berita langit. Dalam hadis ini juga didapat penjelasan bahwa apa yang dikatakan sang dukun kadangkala bisa saja terbukti. Namun bila dibanding dengan kebohongan, sesungguhnya lebih banyak, yaitu 1 dibanding 100. Kebenaran yang pernah terbukti dalam perkataan dukun tidak bisa dijadikan alasan untuk menerima dan mempercayai semua berita yang dikatakannya. Karena kalau semua perkataannya bohong, pasti tidak akan ada orang yang percaya sama dukun. Paham itu? Kalau setiap orang pergi ke dukun dagang tidak pernah sembuh, dia obat penyakit segala macam, tentu tidak akan ada orang pergi ke dukun sama sekali. Karena itulah fitnah dan ujiannya. Ya, saya berobat sembuh. Ya, itu dukun apa saja penyakit bisa sembuh. Kan ada begitu ya. Akhirnya berdatangilah orang-orang kepada dukun tersebut. Nah. Baik. Maka beginilah cara-cara setan yang melakukan tipu-tipuannya, tipu dayanya untuk menyesatkan manusia, yaitu dengan menyamarkan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, campur adukan oleh dia. Ibnu Hajar Asqalani menukilkan perkataan Al-Khattabi, ya, benarnya kadangkala dugaan dukun tersebut adalah karena jin membisikkan kepadanya berita gaib yang berhasil ia curi dari malaikat. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil perkataan Imam Al-Khattabi, ya, menyebutkan, ya, benarnya kadangkala dugaan sang dukun, ya, adalah karena jin membisikkan kepadanya berita gaib yang berhasil ia curi dari malaikat. Lalu ia campur dengan kebohongan berita yang benar, ya, padahal kebenarannya sangat jarang dan kesalahannya lebih dominan. Berkata Khattabi, di antara para dukun ada yang mengaku bahwa ia memiliki penampakan dari jin yang membisikkan kepadanya berita-berita gaib, dan ada pula yang mengaku bahwa ia diberi pemahaman atau tanda-tanda yang menunjukkan untuk mengetahui hal yang gaib.
Itu tentang proses bagaimana terjadinya kerjasama antara jin dengan dukun. Menurut Qadhi Iyad, dukun itu ada 3 jenis. Manusia yang bekerja sama dengan jin dalam mendapatkan berita-berita langit. Itu jenis pertama. Yang kedua, manusia bekerja sama dengan jin dalam mendapatkan berita tentang peristiwa yang terjadi di belahan bumi lain atau yang sulit untuk diketahui. Jadi beda itu antara berita-berita yang akan terjadi, yang bisik-bisikan yang disampaikan oleh malaikat sama mereka lalu dicuri dengar oleh jin, atau kejadian begini. Kejadian di Jakarta suatu peristiwa. Orang di Kuala Lumpur belum tahu apa-apa. Tapi ada dukun di sini sudah beritahu, kan menyebarkan berita bahwa di Jakarta terjadi begini sekarang. Itu sebetulnya bukan berita gaib, cuman karena jin yang menyampaikan bisa menempuh jarak yang jauh itu dengan sangat singkat, dia dapat mengetahui berita lebih cepat. Sehingga orang yang di sini mengatakan ini jin, ini dukun dapat apa? Ini orang ini tahu yang enggak punya karamah, tahu kejadian-kejadian di dunia belahan dunia lain. Itu bentuk jenis dukun yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah ahli nujum, menjadikan ilmu perbintangan untuk memprediksi hal yang gaib, di mana Allah memberikan kepada seorang suatu kemampuan, akan tetapi yang lebih dominan di dalamnya adalah kebohongan. Ya. Dan ilmu perbintangan itu ada 2 jenis, ada yang haram, ada yang tidak haram. Dan disebut dengan haram itu adalah ilmu ta'thir namanya, memprediksi kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini dengan kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang ada di langit. Kita jadi cerah terang begini, dia prediksi jadinya. Ada awan begini, oh akan ada gempa atau pokoknya benda-benda langit dijadikan alasan memprediksi kejadian di bumi, ini haram. Tapi boleh bintang-bintang itu apa? Pertama disebutkan gunanya oleh Allah, itu zinatul sama, hiasan bagi langit, urujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan tadi mencuri berita langit, wa alamatin yuhtada biha, atau sebagai untuk mengenal arah. Boleh. Karena bintang itu bermacam-macam. Ada bintang yang tetap terbit di situ dan itu bisa dijadikan patokan untuk mengenal, oh kalau bintang itu di sini berarti kita sekarang posisi kita di timur atau di barat, begitu. Mengenal arah. Dan itu yang digunakan oleh orang Arab atau orang-orang yang ilmu perbintangan dulu, mengenal arah. Jika di lautan kemana mereka mengarah, jika mereka di padang pasir, itu namanya itu mengenal arah. Boleh mengenal arah kiblat dan segala macam, itu boleh mengenal arah, bukan untuk mengenal hal peristiwa gaib. Itu 3 hal fungsi bintang. Berkata Muhammad Ash-Shibli, para pelaku kesesatan dan bid'ah, yaitu mereka yang melakukan zuhud dan ibadah di luar apa yang disyariatkan, kadang-kala mereka memiliki bisikan dan kehebatan. Nah, antum lihat ya, kadang-kadang ada orang yang bertapa 40 hari, tidak makan, tidak minum, macam-macam. Itu nanti cara-cara pola dalam dia bekerja sama dengan jin. Ya. Tetapi orang menganggap dia sebagai orang yang zuhud, pakaiannya yang compang-camping dan macam-macam. Nah, ini disebutkan oleh Muhammad Ash-Shibli, para pelaku kesesatan bid'ah, yaitu mereka yang melakukan zuhud dalam ibadah, dan ibadah di luar apa yang disyariatkan. Ini penuh bid'ah ibadahnya. Kadang-kala mereka itu memiliki bisikan dan kehebatan karena mereka sering bersemedi di tempat-tempat yang disengani setan. Bahkan dilarang sholat di tempat tersebut. Dan mereka bersemedi di situ, di mana? Di kuburan. Umpamanya bersemedi 40 hari, umpamanya seperti cerita yang terkenal dengan cerita seorang wali di Indonesia. Kalau di cerita itu adalah cerita yang sebetulnya jika diukur dengan pandangan syariat adalah cerita yang batil. Bagaimana 40 hari orang bertapa di pinggir sungai, tidak makan, tidak minum, tidak sholat sama sekali. Gimana itu? Kok ini dijadikan karamah sebagai wali seperti itu? Bagaimana sholat Jumatnya? Tapi masyarakat kita percaya sebagai wali dengan proses seperti itu. Dalam ceritanya setelah dia bertapa 40 hari, tongkatnya itu kalau nunjuk kelapa semua jadi emas. Tapi sekarang Indonesia itu banyak hutang di luar negeri. Itu kebohongan, kebodohan. Nah, itu dibuat cerita-ceritanya banyak seperti itu. Padahal tidak sesuai dengan agama seperti itu. Itu bukan karamah namanya. Karena karamah itu berada di atas agama sunnah Rasulullah SAW. Menjalankan
aturan agama, bukan melanggar aturan agama. Nah, itulah bentuk-bentuk cara-cara setan dalam memberikan. Tapi kita tidak mengatakan bahwa wali ini dukun, sebenarnya tidak. Cuman yang kita masalahkan ada cerita yang dibikinkan untuk wali ini itu tidak benar kalau dipandang secara akidah Islam, nggak terima itu. Oh, ada bagaimana si fulannya itu sendiri dia wali, mungkin saja. Tapi mungkin cerita ini tidak benar dibuat-buat atas namanya, bisa saja. Tapi yang kita maksud, ya kita koreksi adalah 40 hari seseorang meninggalkan sholat berjamaah, bahkan sholat dia tidak, gimana dia bisa dianggap seorang wali? Ya, baik. Kemudian ya, bahkan dia bersemedi di tempat-tempat yang diharamkan sholat, mungkin di kuburan atau tempat-tempat yang tidak layak sholat, ya. Maka setan mendatangi dan memberitahu kepada mereka perkara gaib, sebagaimana setan berbicara kepada para dukun. Atau setan itu masuk ke dalam patung lalu berbicara kepada penyembah patung tersebut. Ini ada banyak itu. Ya. Dulu masih lagi musim-musim porkas. Ya. Siapa yang kenal porkas? Yang tahu porkas berarti sudah umur 40-an sekarang dia. Porkas itu adalah undian berhadiah yang ada di masa Bapak Soeharto. Nah, akhirnya ditutup, yang didemonstrasi karena undian bentuk judi gitu, menebak nomor-nomor yang keluar. Itu sering orang datang ke kuburan untuk mencari bisikan-bisikan ke pohon-pohon. Kadang-kadang memang ada didapat oleh dia, ada suara-suara yang ini diterjemahkan oleh ini maksudnya ini. Yang bersuara itu jin betul. Ya. Maka dia ada bisikan-bisikan begitu. Atau setan itu masuk ke dalam patung lalu bicara kepada penyembah patung tersebut lalu menyesatkan dengan cara terkabulnya sebagian permintaannya. Demikian pula halnya para penyembah matahari dan bulan dan bintang. Jadi, kenapa ada orang menyembah matahari, bulan dan bintang dalam patung-patung? Karena memang kadang-kadang sebagai ujian dan fitnah terbukti dari apa yang dia minta itu kadang-kadang. Dia merasa ada faedah dengan berbuat seperti itu gitu. Walaupun kegagalan sepanjang hidupnya, tapi yang diingat oleh dia keberhasilan satu kali. Atau cerita orang pernah berhasil. Contoh umpamanya, cerita dengan masyarakat kita, ada batang kayu besar atau gunung, ya, yang harus diberi sesajen setiap tahun dengan kepala kerbau atau kepala kambing. Kenapa? Karena pernah kejadian pada tahun entah berapa yang tidak menyadukan kesajian, terjadi gempa dahsyat, terjadi musibah, macam-macam. Itu kan cerita-cerita. Ya. Nah, ini awal-awal terjadi kesyirikan begitu. Nah, kemudian demikian pula halnya para penyembah matahari dan bulan atau bintang. Apabila mereka melakukan ibadah menurut prediksi mereka dengan memuji-muji atau memberi pakaian dan makanan, maka setan mendatangi mereka dan memberi keperluan mereka. Ya, seperti orang kadang-kadang ya, ada agama yang kadang-kadang dia tidak punya pakaian tapi patungnya punya pakaian. Ya kan? Taib. Di sini akan jelas sekilas tentang sisi-sisi kesamaan dan perbedaan antara dukun di zaman dahulu dan zaman modern. Nah, apa perbedaan dukun zaman klasik dengan dukun zaman modern? Apa perbedaannya? Di zaman dahulu para dukun lebih banyak berprofesi di daerah pedalaman. Itu dukun dulu daerah pedalaman. Sekarang di mana? Di perkotaan. Bisnis perkotaan dukun sekarang. Bahkan menjadi hal yang ditontonkan di TV segala macam ya. Yang jauh dari kemajuan dan minimnya ilmu pengetahuan. Itu kalau dukun dulu, zaman klasik. Serta kurangnya pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Karena tidak ada puskesmas ya. Ya orang datang ke dukun. Umumnya masyarakat yang mendatangi dukun adalah golongan yang tidak berilmu dan tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan, ya, pusat kesehatan medis, atau kurangnya biaya untuk berobat ke pusat kesehatan. Itu dulu. Kalau dulu zaman klasik. Tujuan mendatangi dukun sebatas para urusan tertentu saja seperti berobat atau minta ilmu tangkal atau pelet. Sebatas keperluan tertentu saja. Ya. Dukun di zaman dahulu amat mudah dikenal oleh masyarakat melalui penampilan secara fisik atau zahir. Ya, secara zahir itu tahu ya. Kalau dulu ya. Nah.
Para dukun zaman dahulu tidak terlalu antusias untuk mendapatkan harta dari para pasiennya. Nah, gitu juga dukun dulu. Jadi penampilannya dari tempat terdapatnya dukun itu berbeda. Ya, kalau klasik itu hidupnya di desa-desa, ya, pinggir-pinggir gunung. Nah, kemudian penampilannya jelas, dia seorang dukun. Kemudian juga ketika dia didatangi oleh pasiennya juga tidak mengharapkan imbalan yang besar. Pemberian atau imbalan yang mereka terima hanyalah sederhana sekali, kadang-kala hanya menerima sebatang rokok. Yang itu ya. Di zaman klasik begitu dukun. Atau uang ala kadarnya tanpa ada tarif tertentu. Dukun zaman dulu tidak menjadikan praktek pendukunan sebagai profesi atau sebagai sumber mata pencarian utama atau penghasilan pokok untuk biaya hidup mereka sehari-hari. Ya, tidak menjadi sumber biaya hidup, profesi tidak. Ya. Di samping mereka sangat memperhatikan norma-norma adat dan nilai-nilai kesusilaan. Jarang dukun mencabuli pasiennya, ya kan? Karena sangat terkait dengan norma-norma kode etik apa? Adat istiadat. Nah, dalam praktek pendukuhan itu sangat jarang terjadi kesusilaan, ya, pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, dan tidak menyamar dalam perhatian sebagai seorang orang soleh. Mereka tidak ngaku bahwa mereka itu orang soleh atau sebagai seorang wali. Mereka tentang saya dukun. Itu zaman kapan? Klasik. Nah, bagaimana zaman modern? Nah, biar nggak tertipu, ya kan? Dukun zaman modern melakukan prakteknya di kota-kota besar. Bahkan membuka pusat pendukunan dengan izin resmi. Ilmu pendukunan mereka didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Nah, para pasiennya orang-orang yang berpendidikan dan memiliki kemampuan ekonomi yang menengah ke atas. Bukan orang miskin-miskin. Tujuan untuk menaikkan dukun tidak terbatas pada urusan klasik seperti urusan untuk berobat, akan tetapi lebih meluas ke dalam masalah profesi dan pekerjaan yang sedang mereka geluti. Ada yang mendatangi dukun untuk mendongkrak kepopulerannya, untuk menjadi lebih cantik, agar menang dalam pilkada, agar bisa bertahan dalam posisi jabatan yang sedang dipegang, atau mendapat promosi jabatan ke tingkat yang lebih tinggi, dan sebagainya. Ya, itu pendukunan zaman modern. Dukun sama modern amat sulit untuk dikenal sebagai dukun secara fisik dan zahir. Sulit dikenal. Karena penampilan rapi, mungkin memakai kendaraan mewah, serta berteman dengan orang-orang yang berterpandang. Ya, para dukun modern dalam prakteknya mereka menetapkan tarif tertentu. Ya, mungkin bisa mencapai jutaan rupiah. Pendukunan di zaman modern menjadi sebuah profesi resmi sebagai sumber mata pencarian atau penghasilan pokok untuk biaya hidup mereka sehari-hari. Para dukun zaman modern lebih gila dan lebih bejat. Tidak lagi memperhatikan norma-norma adat dan nilai-nilai kesusilaan dalam praktek kependukunannya. Mereka kadang-kadang mencaburi para pasiennya, bahkan mungkin meminta untuk mensetubui istri pasiennya sampai menikahi gadis-gadis tanpa batas. Antum kalau klik ini berita-berita ini banyak sekali itu. Ya. Kan pernah mencuat salah satu artis dibawa ke dukun dan dinikmati malam pertamanya oleh sang dukun itu. Ya. Di samping itu, ya, mereka menyamar dalam prakteknya sebagai seorang orang soleh kadang-kadang. Nah, mungkin mengaku sebagai seorang wali atau habib atau mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendukunan modern. Ya. Baik, bagaimana perdukunan dalam perspektif ulama Syafi'iyah? Apa hukumnya menurut pandangan para ulama Syafi'iyah? Pada berikut ini kita jelaskan tentang pendapat para ulama Syafi'iyah yang menjelaskan hukum praktek perdukunan. Ya. Perdukunan bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia. Ia sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah menyanggah tuduhan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi SAW. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Berarti orang Arab dulu sudah kenal itu dukun, maka Allah katakan, maka berilah peringatan wahai Muhammad, sebab engkau dengan Tuhanmu itu engkau bukan seorang dukun dan bukan pula seorang orang gila. Engkau bukan seorang dukun, karena dituduh Muhammad ini bisa memberitakan hal-hal yang tentang hari kiamat, kejadian-kejadian, atau kadang-kadang dia punya mukjizat, dianggap dia sebagai dukun.
Dalam ayat ini Allah membantah tuduhan bohong kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW bahwa ia seorang dukun atau tukang tenung atau orang gila. Karena Rasulullah SAW mengabarkan ya kepada mereka tentang hal-hal yang akan datang pada hari kiamat melalui perantaraan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Mereka ingin menyamakan antara seorang nabi dengan seorang dukun yang suka meramal kejadian-kejadian yang akan datang sebagai alasan untuk menolak keajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dari ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang yang memberi kabar tentang perkara gaib itu atau hal yang akan datang itu ada 3 jenis. Orang bicara tahu tentang yang gaib itu ada 3 jenis. Yang pertama seorang nabi, ya, yang memberita dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya Allah katakan dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Demikianlah dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, dukun, ya, yang meramal-ramal mengaku hal yang gaib. Ya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di atas tentang hakikatnya. Yang ketiga, orang gila. Orang gila yang berbicara di luar kesadaran. Itu 3 aja. Kalau ada orang ngaku yang gaib. Kalau Nabi sudah nggak ada lagi. Berarti hanya tinggal 2 saja. Ima dukun, ima orang gila. Ya. Banyak hal yang dilarang dalam praktek perdukunan, pada berikut ini kita jelaskan. Pertama, larangan dalam mendatangi dukun. Larangan mendatangi dukun. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, An Muawiyah bin Hakam As-Sulami qala, qultu ya Rasulullah, umuran kunna nasna'uha fil jahiliyah. Kunna na'ti kuhan, qala fala ta'tul kuhan. Dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya, ada beberapa hal dari kebiasaan yang kami lakukan di masa jahiliyah, di antaranya kami terbiasa datang ke dukun. Nah, dia tanya masih boleh enggak? Apa kata Rasulullah SAW? Jangan kalian datang ke dukun. Itu kebiasaan orang jahiliyah dulu. Ditanya oleh Muawiyah bin Hakam ini. Dalam hadis tersebut secara tegas Rasulullah melarang untuk mendatangi dukun. Ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat tentang kebiasaan mereka di masa jahiliyah, gemar mendatangi dukun. Larangan tersebut umum, mencakup segala tujuan dan alasan yang berkenaan dengan praktek perdukunan. Adapun mendatangi dukun dalam perkara yang tidak ada hubungan dengan praktek perdukunan, maka itu tidak dilarang. Contohnya apa? Kita punya saudara dukun ini, ya. Kemudian ada dia punya utang sama kita, minta utang sama dukun. Termasuk dilarang nggak mendatangi dukun? Karena kan dilarang mendatangi dukun. Berarti sama sekali nggak boleh datang dukun dong? Bukan begitu maksudnya. Ya, ini maksud larang mendatangi dukun dalam perkara masalah perdukunan. Kalau dia punya hutang, antum boleh tagih hutang, datang sama dia boleh. Ya kan? Paham? Nanti pula hutangnya nggak berani ditagih sama dukun gitu. Karena nggak boleh datang ke dukun. Ini maksud mendatangi dalam rangka apa tadi? Perkara-perkara berkenaan ilmu perdukunan. Namun kalau perkara di luar itu, ya kan, tidak masalah datang ke dukun. Tapi yang penting tidak, nah, jangan salah persepsi ini. Kata hadis kan nggak boleh datang ke dukun sama sekali. Yang dimaksud datangnya bagaimana? Ya. Keperluan di luar masalah perdukunan tidak masalah, ya kan. Pokoknya Pak RT-nya dukun, bagaimana ngurus KTP antum? Jadi yang dimaksud adalah mendatangi dukun dalam hal-hal yang berkenaan ilmu perdukunan. Perkara di luar itu urusan jual beli segala macam boleh saja, ya kan. Taib. Berkata Imam Nawawi, nah ini karena tadi saya sebutkan ini pandang ulama-ulama Syafi'iyah. Para ulama mengatakan sesungguhnya dilarang mendatangi dukun karena mereka berbicara tentang perkara-perkara yang gaib. Boleh jadi kadang-kala ada ketepatan sehingga menjadi fitnah. Nah, kata Imam Nawawi kadang-kadang memang tepat, tapi itu sebagai fitnah atas manusia dengan sebab itu, ya. Dan juga karena mereka telah mengelabui manusia dengan berkedok ajaran agama. Nah, ini dimaksud oleh Imam Nawawi apa? Yaitu dukun yang berkedok seperti ustadz, wali, orang soleh, kiai, dan tuanku semacamnya. Jadi karena mereka telah mengelabui manusia dengan berkedok ajaran agama. Begitu banyak hadis-hadis sahih kata Imam Nawawi telah melarang mendatangi dukun dan larangan mempercayai apa yang mereka katakan.
Ya, hal ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau dinukil oleh Suyuti dalam dalam Hasyatus Sindi ala Sunan Nasa'i. Ini situ ada penjelasan Imam Suyuti. Tapi beliau menukil perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi menukilkan pendapat Imam Khattabi bahwa hadis melarang mendatangi dan percaya dukun itu mencakup segala jenis praktek perdukunan, baik yang disebut arraf atau munajjim. Yang tadi kita sebutkan istilah-istilah untuk menyebut dari para dukun itu. Baik, itu larang mendatangi dukun. Larang bertanya kepada dukun. Sekarang antum lewat dukun di pinggir jalan, Pak, di mana rumah si Fulan? Gimana hukumnya? Boleh. Yang dimaksud larang bertanya kepada dukun, larang bertanya apa? Merundi nasib, gitu, meramal nasib. Tapi kalau bertanya ada dukun berdiri di jalan, Pak, mana rumah si Fulan? Bukan begitu maksudnya ya. Larangan bertanya kepada dukun. Rasulullah SAW bersabda, an ba'di azwaji Nabi SAW qala, ani Nabi SAW qala, dari sebagian istri Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in, barang siapa yang datang kepada peramal lalu bertanya tentang sesuatu, lan tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari atau 40 malam. Tidak diterima salatnya. Apa maksud tidak terima ini? Di jalan para ulama, dia tidak mendapat pahala. Bukan pula ketika orang sudah begitu dia meninggalkan sholat. Tapi dosa meninggalkan sholat gugur dari dia. Tapi dia tidak dapat pahala apa-apa dari sholatnya. Itu sebab para ulama. Maksud tidak diterima situ bukan berarti dia tidak boleh sholat selama 40 hari. Tapi dia tidak diberi pahala atas ibadah sholatnya. Kalau dia sholat, gugur dosa dia meninggalkan sholat saja. Tapi tidak mendapat pahala dia. Dalam hadis ini dijelaskan tentang besarnya dosa mendatangi dukun. Kenapa dikaitkan dengan sholat dari Rasulullah SAW? Tidak terima sholatnya 40 hari. Kenapa itu yang dipakai oleh Rasulullah SAW? Kenapa tidak sebut ibadah lain? Karena seorang muslim, jangankan 40 hari tidak terima sholatnya, satu kali sholat saja tidak terima sholatnya, betapa sedihnya dia. Tapi subhanallah sekarang orang malah tidak memandang sholat itu suatu hal yang sangat penting dalam hidupnya. Karena seorang muslim sholat itu yang paling berharga dalam hidup ini bagi dia. Kalau sampai 40 hari tidak diterima sholat itu sangat besar bagi dia itu. Tidak mungkin dosa yang luar biasa ini. Ya. Bukan sekadar dia tidak diterima sholat, dia juga berdosa. Buktinya dia tidak diterima sholat 40 hari. Sesungguh sedih dia. Orang sekarang bukan 40 hari, karena 40 tahun masih belum sholat dia. Taib. Dalam hadis ini dijelaskan tentang besarnya dosa mendatangi dukun. Walau hanya untuk sekedar bertanya tentang sesuatu melalui ilmu perdukunan. Tentang sesuatu melalui ilmu perdukunan. Bukan bertanya tadi apa? Ya, tentang perkara-perkara yang tidak hubungan dengan perdukunan. Bertanya di mana tempat ini, itu bukan itu maksudnya. Menyebabkan pahala amalan salat pelakunya selama 40 malam atau hari hilang. Ini menunjukkan betapa besar dosa mendatangi dukun. Sekaligus hadis tersebut mengisyaratkan betapa besar dosa seorang yang melakukan praktek perdukunan. Orang yang datang ke dukunnya begitu dosanya, apalagi orang yang melakukan praktek perdukunan. Jika sekadar bertanya saja menyebabkan salat pelakunya tidak diterima 40 hari atau 40 malam, sudah barang tentu orang yang melakukan praktek perdukunan itu sendiri jauh lebih besar dosanya. Mullah Al-Qari, nah ini dari menukil pandangan Imam Nawawi. Kalau Mullah Al-Qari ini mazhabnya Hanafi, tapi menukil pandangan Imam Nawawi tentang mana hadis di atas. Maksud dari hadis itu tidak terima salatnya dalam hadis tersebut adalah tidak mendapat pahala dari perbuatan salatnya, meskipun menggugurkan hukum kewajiban salat dari orang tersebut. Hukumnya seperti orang salat di atas tanah sendirian, menggugurkan hukum kewajiban salat, akan tapi tidak mendapatkan pahala. Baik. Sudah berapa tadi? Yang pertama apa? Larang mendatangi. Yang kedua, larang bertanya kepada dukun. Yang ketiga, larang mempercayai dukun. Jangan percaya kepada dukun. Ya, hal ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ataka kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin."
Ya, barang siapa yang mendatangi dukun lalu percaya atau mempercayainya, sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini dosa orang mendatangi dukun. Dalam hadis ini dan hadis yang sebelumnya, Rasulullah SAW membedakan antara hukum mendatangi dan hukum mempercayai. Beda antara hukum mendatangi dan hukum mempercayai. Ya. Maka membedakan dalam hadis ini hadis sebelumnya membedakan antara hukum mendatangi dukun sekedar untuk bertanya dan hukumnya mempercayainya. Hukum mendatangi dukun sekedar untuk bertanya saja berisiko tidak diterima salat pelakunya selama 40 hari. Adapun hukum mempercayai perkataan dukun tentang hal yang gaib adalah berisiko membuat seseorang tersebut telah terjatuh kepada perbuatan kufur. Ya. Meskipun ulama berbeda pendapat tentang maksud kata kufur dalam hadis tersebut. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ini maksud adalah kufur akbar. Maksudnya keluar dari Islam. Namun sebagian mereka berpendapat bahwa ini maksud adalah kufur asgar. Ya, tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Dan sebagian lagi lebih memilih tidak merinci kepada akbar ataupun asgar. Karena konteksnya bicara tentang ancaman. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam penjelasan Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Taib. Sebagian ulama mengomentari tentang ancaman yang terdapat dalam hadis di atas. Jika demikian ancaman bagi orang yang mendatangi dan percaya dukun, bagaimana dengan si dukun itu sendiri? Tentu ancaman dan azabnya akan lebih berat lagi. Perlu ditegaskan di sini bahwa hal yang dilarang dalam mendatangi dukun dalam hadis tersebut adalah apabila berkenaan dengan perihal ilmu kedukunan. Adapun dalam urusan selain itu, maka tidak dilarang dalam agama. Yang tadi sudah kita jelaskan. Taib. Larangan meminta perdukunan atau membuka praktek perdukunan. Dia tidak pergi ke dukun, tapi disuruh orang lain. Atau meminta dia memang sengaja, tolong ramal nasib saya, tolong obati saya. Membuka praktek perdukunan atau mendatangi dukun untuk meminta melakukan praktek perdukunan ada suatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Semana sabda Rasulullah SAW, laisa minna man takahana aw tukahinalah. Tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW, orang yang melakukan praktek perdukunan atau orang meminta untuk dibuat untuk meminta ilmu perdukunan atau mendatangi dukun untuk mendapatkan penjelasan ilmu perdukunan. Maksudnya gimana? Dilarang melakukan praktek perdukunan atau orang mendatangi dukun untuk mendapatkan obatkah, meramalkan nasibkah, atau perkara-perkara yang tadi dilakukan oleh orang-orang untuk mendatangi dukun. Maka bukanlah termasuk golongan kami orang yang mencari perdukunan atau melakukan perdukunan. Sangat jelas dalam hadis ini Rasulullah SAW mencela orang meminta bantuan dukun atau memberi bantuan perdukunan. Memberi bantuan perdukunan atau meminta bantuan dukun. Berkata Imam Nawawi, ketahuilah bahwa perdukunan, mendatangi dukun, mempelajari perdukunan, ilmu nujum, meramal dengan pasir, gandum atau batu kerikil, termasuk mengajarkan semua hal ini adalah haram dan mengambil upah di atasnya juga haram berdasarkan dalil yang sahih, kata Imam Nawawi. Nah, di sini Imam Nawawi menjelaskan media-media yang dipakai untuk ilmu perdukunan. Maka beliau katakan, ketahuilah bahwa perdukunan, mendatangi dukun, mempelajari ilmu perdukunan, ilmu nujum, ya maksud ilmu nujum yang tadi digunakan sebagai antara alat untuk media perdukunan, meramal dengan pasir, gandum, batu kerikil, termasuk mengajarkan semua hal ini adalah haram dan mengambil upah di atasnya juga haram berdasarkan dalil yang sahih, kata Imam An-Nawawi. Baik. Bagaimana hukum harta hasil perdukunan? Ya. Berikut ini kita sebut hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang hukum harta yang diperoleh melalui praktek perdukunan. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW bersabda, naha an samanil kalb. Rasul melarang dari jual beli anjing. Wa mahril baghi, upah pelacur. Wa hawanil kahin, maharnya dukun. Maka bahwa Rasulullah melarang memakan hasil jual beli anjing, upah pelacur dan upah dukun.
Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah diberi makanan oleh hamba sahayanya. Setelah makan itu ditelan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hamba sahaya tersebut bertanya kepada tuannya, kepada Abu Bakar Siddiq anhu, "Tahukah engkau dari mana makanan ini?" Jawab Abu Bakar, "Tidak." Jawab hamba sahayanya, "Aku pernah pura-pura jadi dukun." Bukan dukun dia, pura-pura jadi dukun. Dan juga banyak orang seperti ini ya. Ya, pura-pura juga ada orang. Ya, lagi kepepet, dia pura-pura jadi dukun udah. Padahal dia bukan dukun. Tapi dia tahu haram. "Aku pura-pura jadi dukun dulu semasa jahiliyah. Lalu ini upahnya," kata hamba sahayanya. Maka Abu Bakar Siddiq memasukkan jarinya ke dalam kerongkongannya hingga memuntahkan apa yang ditelan tadi. Ini menunjukkan tentang haramnya apa? Hasil perdukunan. Bagaimana kalau orang menjadikan itu sebagai profesinya? Subhanallah. Ya kan? Baik. Perihal keharaman upah hasil perdukunan adalah merupakan ijma' atau konsensus para ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dari Imam Al-Baghawi. Ini ulama Syafi'iyah semua. Imam Mawardi dan Khattabi dari kalangan ulama Syafi'iyah. Berkata Imam Baghawi, para ulama telah bersepakat tentang keharaman upah praktek perdukunan, yaitu apa yang diambil oleh dukun dari praktek perdukunan, karena praktek perdukunan adalah perkara yang batil. Tidak boleh mengambil imbalan di atasnya. Ijma' para ulama, kata Imam Baghawi. Berkata pula Imam Mawardi, petugas negara harus mencegah manusia dari usaha praktek perdukunan dan permainan yang sia-sia, dan memberikan peringatan kepada si penerima maupun si pemberi. Ini Imam Mawardi ya menegakkan hal itu, ya, bahwa negara mesti mengambil sikap dalam hal ini. Tidak boleh membiarkan adanya praktek perdukunan, ya. Baik, maka Imam Mawardi menyebutkan petugas negara harus mencegah manusia dari usaha praktek perdukunan dan permainan yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan memberikan peringatan kepada si penerima maupun si pemberi, dua belah pihak. Begitu pula Imam Al-Khattabi berkata, upah perdukunan adalah apa yang diambil dukun dari praktek perdukunannya. Hal itu adalah haram dan perbuatan batil. Baik. Berikutnya, sisi-sisi kemungkaran yang dilakukan oleh para dukun. Sisi kemungkaran yang dilakukan oleh para dukun. Secara ringkas ada 3 jenis kemungkaran yang dilakukan oleh para dukun dalam praktek perdukunannya. Pertama, mengakui hal-hal yang gaib. Hal ini adalah syirik dalam tauhid rububiyah. Karena mengaku dapat mengetahui hal yang gaib, ya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Nawawi, para ulama berkata sesungguhnya larangan mendatangi dukun adalah karena mereka berbicara tentang perkara-perkara yang gaib. Padahal ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibah illallah." Katakanlah tiada seorang pun yang tahu tentang berita yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali hanya Allah. Yang kedua, sisi keharamannya bermitra dengan jin atau setan dalam melakukan praktek perdukunan, di mana kerjasama tersebut berkonsekuensi memberikan sebagian ketaatan kepada jin atau setan. Karena jin atau setan tidak akan pernah mau melakukan kerjasama sebelum sang dukun belum memenuhi persyaratan yang diberikan jin atau setan tersebut. Hal ini adalah merupakan salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah. Penghambaan ketaatan kepada Allah. Kepada selain Allah. Maka ini merupakan sebuah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Yang pertama dari rububiyah. Ya. Allah berfirman, "Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syal jinni qad istaktharu minal ins wa qala awliya'u minal ins Rabbana istamta'a ba'dhum bi ba'dhin wa balagna ajalana alladhi ajalta lana qala an-naru mathwaakum khalina fiha illa ma sya'allah inna rabbaka hakimun alim." Pada hari mereka dibangkitkan semua, Allah berfirman, "Wahai jin, sesungguhnya kalian telah amat banyak menyesatkan manusia." Berkata teman-teman mereka dari kalangan manusia, "Wahai Tuhan kami, sebagian kami telah saling menyenangkan yang lainnya." Kerjasama tadi
Ya. Dan kami telah sampai pada batasan yang telah engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, tempat kalian adalah neraka, kalian kekal di dalamnya kecuali masa yang dikehendaki Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sebagian ulama menafsirkan menjelaskan ayat ini tentang maksud dari perkataan sebagian kami telah saling menyenangkan yang lainnya antara jin dan manusia tadi, yaitu manusia mendapatkan kesenangan dari jin dalam bentuk bisikan-bisikan berita gaib. Sebaliknya jin mendapatkan kesenangan dari manusia dalam bentuk ketaatan manusia kepada jin tersebut. Nah. Yang ketiga adalah telah berbuat kebohongan di tengah masyarakat. Dan tadi berita-berita gaib yang dicuri itu dicampur dengan berapa? Terus kebohongan. Telah berbuat kebohongan di tengah masyarakat serta memakan harta mereka dengan cara batil dan haram. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa imbalan atau upah dari perdukunan adalah diharamkan karena mereka telah memakan harta orang lain secara batil. Berkata Imam Ibnu Battal, adapun larangan Nabi SAW tentang upah perdukunan, maka umat telah ijma. Ini juga larangan ijma ya, disebutkan oleh para ulama, bersepakat tentang keharamannya karena mereka mendapat upah dengan cara yang tidak dibolehkan, yaitu dengan cara mencampur kebohongan dengan berita yang dicuri jin, di mana mereka merusak berita yang benar dengan 100 kebohongan atau lebih atau lebih, ya 100 kebohongan atau lebih, sebagaimana yang terdapat dalam sebagian riwayat, maka tidaklah pantas mendengarkan omongan mereka. Ini kalangan dari ulama Syafi'i juga Ibnu Battal. Baik, sekarang bagaimana menangkal perdukunan dan gangguan setan? Supaya orang ketika kena jin, kena apa, kena sihir atau apapun tidak datang juga ke dukun. Di antara hal yang menyebabkan tersebarnya praktek perdukunan adalah ketidaktahuan masyarakat tentang cara melindungi diri dari gangguan makhluk halus atau jin. Ini juga yang menyebabkan masyarakat datang kepada dukun. Sehingga menyebabkan mereka mencari cara alternatif untuk menangkal atau menyembuhkan gangguan makhluk halus melalui ilmu perdukunan. Tidak diragukan lagi bahwa cara yang paling ampuh untuk menangkal perdukunan adalah dengan cara berzikir kepada Allah, terutama doa dan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita baca pada pagi dan sore hari. Nah, gimana? Ada yang hafal nggak doa pagi sore? Zikir-zikir pagi sore. Itu dia hafal. Ya, diinginkan pula zikir dan doa yang berhubungan dengan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Contoh apa? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Masuk rumah, keluar rumah. Masuk masjid, berjalan ke masjid. Doa yang aktivitas kan banyak diajarkan. Ketika mau membuka baju. Di antaranya bagaimana kita aurat kita tidak dilihat jin adalah dengan ketika membuka baju kita baca bismillah ketika mengantukkan baju kita. Kadang-kadang jin itu suka pada seseorang bukan karena ingin berbuat jahat, tapi suka karena cantik, karena gantengnya. Ya. Taib. Berikut ini kita sebutkan beberapa dalil yang menerangkan tentang keutamaan beberapa zikir yang dapat menangkal perdukunan atau gangguan setan. Nah, membaca ayat kursi pada saat akan tidur dan pada setiap pagi dan sore. Di antara hal yang dapat mengantisipasi gangguan setan atau jin terhadap jiwa dan harta benda kita adalah membaca ayat kursi pada setiap pagi dan sore dan saat akan tidur. Hafal nggak ayat kursi? Ya kan? Kadang-kadang kita ini lebih banyak hafal nyanyi daripada ayat kursi. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang kisah ketika Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW menjaga zakat fitrah. Ya, selama 3 malam berturut-turut sosok makhluk yang selalu datang mencuri harta zakat tersebut. Pada malam ketiga Abu Hurairah benar-benar mau membawa orang tersebut atau sosok tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya sosok tersebut membongkar rahasia yang dapat menyelamatkan seorang muslim dari gangguannya, yaitu membaca ayat kursi. Ini hadis masyhur ini. Jadi dalam hadis sebutkan malam pertama dia ngaku orang miskin, saya punya anak banyak, saya mau mendapatkan sedekah dari ini, bagian dari sedekah. Dikasihlah Abu Hurairah, karena Abu Hurairah nggak tahu waktu itu jin, nggak tahu itu jin.
Dia datang dengan penampilan sebagai seorang yang lemah, miskin, butuh bantuan segala macam. Pagi hari Rasulullah bertanya, apa yang dilakukan oleh temanmu malam tadi Abu Hurairah? Maaf ala sahibuka bil bariha. Abu Hurairah menyebutkan, dia ngaku ya Rasulullah miskin, punya anak, butuh bantuan macam. Kata fa'innahu sayauд. Nanti malam dia datang lagi. Datang lagi itu orang. Sama juga ngaku gitu, saya punya anak banyak, ya, saya butuh, nggak punya pekerjaan, macam-macam lah ya kan alasannya dia. Dikasih lagi Abu Hurairah, tapi diperingatkan jangan datang lagi. Besok pagi Rasulullah datang, tanya lagi sama Abu Hurairah, gimana? Ya datang lagi, fa'innahu sayauд, datang lagi nanti malam. Kali yang ketiga itu benar-benar dipegang Abu Hurairah dan mau dibawa menghadap Rasul, dan dia takut setan ini. Lalu diberilah tawaran oleh setan ini itu dengan mengatakan, aku beri kepadamu suatu rahasia yang bila kamu melakukannya tidak akan diganggu oleh setan atau jin, yaitu dengan baca ayat kursi. Besok paginya Rasulullah bertanya lagi, lalu disampaikan Abu Hurairah, Rasulullah, yaz'um. Abu Hurairah tidak langsung juga percaya dengan apa kata setan tadi. Katanya itu ada ayat kursi, dan ayat terdapat di surah Baqarah ayat kursi itu bila dibaca menyelamatkan kita dari gangguan jin manusia katanya. Rasul, sadaqaka wa kadzub. Benar itu, walaupun dia orang yang gemar berbohong. Nah, kebenaran ini dari Rasulullah SAW, bukan dari melalui jin tadi. Nah, jin ini hanya mencari alasan supaya diselamatkan, tidak dibawa ke hadap Nabi SAW, maka dia memberikan hal itu, beritahu hal itu. Nah, kemudian juga, ya, dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, fa idza awaita ila firashik faqra ayat kursi. Bila engkau mau tidur, hendaklah engkau baca ayat kursi. Lan yazala alaika minallahi hafizun. Engkau akan mendapat penjagaan dari Allah SWT. Wala yaqrubuka syaitan hatta tusbih. Setan tidak akan pernah mendekatimu sampai kamu bangun pagi. Ya. Ini yang dikatakan oleh setan daripada Abu Hurairah, baca ayat kursi itu ketika mau tidur, engkau akan seperti jaga dari gangguan oleh Allah, dari gangguan setan dan jin. Lalu Abu Hurairah melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW, sadaqaka huwa kadzub. Dzalika syaitan. Kata Rasulullah, itu benar yang disampaikan padamu, walaupun dia orang yang paling pembohong, ya. Dzalika syaitan, itu adalah setan. Demikian pula hadis Ubay bin Ka'ab. Ya. Ceritanya hadis Ubay bin Ka'ab ini gimana? Ubay bin Ka'ab ini punya korma dalam baskom. Setiap malam selalu berkurang korma ini. Lalu pada satu malam dia intai. Siapa yang makan kurma setiap pagi berkurang? Anak-anak tidur, istri juga tidur gitu kan? Siapa ini? Diintai oleh dia. Muncul anak remaja, suatu sosok sebesar anak remaja. Lalu apa? Ubay bin Ka'ab mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab salam. Lalu Ubay berkata lagi, jinni o insiun, kamu ni jin atau manusia? Jinniun, jin katanya. Kalau antum mendengar itu gimana itu? Pasti langsung salto balik-balik ke keruan ya. Ya kan? Mungkin keluar lewat jendela atau pintu atau apa, teriak-teriak ke keruan. Ubay bin Ka'ab masih tenang. Ya. Setelah itu ditanya lagi, nawilni yadak. Coba lihat tanganmu, kata Ubay bin Ka'ab. Salaman sama Ubay bin Ka'ab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Itu bulunya seperti anjing, tangannya seperti anjing. Jin itu berupa-rupa bentuknya, macam-macam. Tapi yang jin disalami ini oleh Ubay bin Ka'ab itu dia, ya, apa namanya? Tangannya berbulu seperti anjing juga. Seperti anjing. Lalu ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, begini bentuk ciptaan jin, kata Ubay bin Ka'ab. Karena seumur-umur belum pernah tahu bagaimana bentuk jin yang asli. Dijawab oleh jin itu, sesungguhnya di tengah jin ada yang lebih ngeri dari aku ini. Ini lumayan dikit ini gitu. Lalu ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, apa menyebab kamu datang ke sini? Kenapa kamu datang ke sini? Jawab jin ini, saya mendengar kamu orang suka bersedekah. Pintar juga dia beralibi ya. Maka saya ingin mendapat jatah saya, katanya. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, apa yang dapat menyelamatkan kami dari gangguan kalian ini? Maka disebutkan itu satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Dan akhirnya juga Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, apa benar perkataan itu? Kata Rasulullah, iya, benar. Itu.
Jadi jin itu memang ada, datang dia. Tapi kalau antum dalam kisah ini apa yang terjadi, antum mungkin udah kalut selalu ya. Maka pelajaran di sini ya ikhwan. Jangan kita terlalu cepat tergesa-gesa dalam hukum sesuatu. Kalau ada sesuatu ya assalamualaikum, dijawab salamnya oleh jin itu bisa jawab salam berarti. Waalaikumsalam katanya. Didengar oleh Ibn Ka'ab itu. Malah ngomong pakai bahasa Arab kan itu ditanya. Gitu. Ini bukti para sahabat nggak ada yang takut sama jin. Beda dengan antum semua ya. Ini bukan jin hanya daun pisang saja goyang-goyang udah keteriak-teriak ya. Kadang pintu ada gorden aja ditiup sama angin. Wah, apa ini? Nggak nyaman tidur semalamnya. Padahal angin aja goyang-goyang gorden. Atau cicak kadang-kadang jatuh dari loteng bunyinya keras gitu. Wah, siapa itu ngetok pintu gitu ya. Jadi coba lihat sahabat Nabi SAW. Ya, nggak seperti kita ya. Kita mah orang cepat kalutnya. Taib. Kemudian itu kisah-kisah dari antara hal yang kita sebutkan bagaimana bahwa di antara mengamankan diri kita dan harta kita dari gangguan jin itu dengan baca apa? Ayat kursi sebelum tidur. Yang kedua membaca bismillah ketika membuka pakaian atau ketika mau masuk WC. Ini yang saya bahas, ini yang jelas-jelas ada dalilnya ya. Tapi ada zikir-zikir yang banyak lagi yang kalau kita pelajari kitab-kitab itu insya Allah itu sangat penting untuk kita baca dalam berbagai momen dan kesempatannya. Rasulullah mengajarkan kepada kita apabila membuka pakaian saat akan mandi atau untuk berganti pakaian atau dan sebagainya, hendaknya kita membaca bismillah. Nah, kita kan udah pernah tadi bagaimana makna bismillah itu dan kandungannya. Kadang-kala para dukun memanfaatkan momen-momen yang mudah untuk setan mengganggu seseorang. Seperti saat ketika membuka pakaian maka setan dapat melihat aurat seseorang. Akan tetapi barang siapa yang baca bismillah saat membuka pakaiannya, sungguh setan tidak dapat melihat auratnya. Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, "Sitru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam." Penghalang antara pandangan jin dan aurat Bani Adam, ya, idza dakhala ahaduhum al-khala, bila masuk salah seorang kalian masuk ke dalam kamar mandi atau WC, ayyaqula bismillah. Membaca doa mau masuk WC atau ketika buka baju. Baca bis. Yang ketiga membaca doa ketika mau masuk WC. Dan perlu diketahui jin itu biasanya banyak di tempat-tempat yang kotor. Antara WC. Dimana ulama menjelaskan bahwa setan menyukai tempat-tempat yang kotor dan kumuh atau tempat yang penuh dengan najis. Abu Abdullah Badruddin Ad-Dimashqi menjelaskan bahwa kebiasaan jin adalah menyenangi bertempat tinggal pada tempat-tempat yang kumuh dan kotor seperti kamar mandi, kakus, tempat pembuangan kotoran dan sampah. Tempat pembuangan kotoran dan sampah. Demikian untuk terhindar dari gangguan jin atau setan saat kita berada di tempat-tempat tersebut, maka kita dianjurkan untuk oleh Rasulullah SAW membaca doa ketika memasuki kakus atau WC. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, beliau membaca ketika masuk WC membaca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan jin laki-laki dan jin wanita. Tidakkah selayaknya kita mencontoh Rasulullah SAW meskipun beliau adalah hamba yang maksum dan terjaga dari sisi Allah, akan tapi beliau tetap memohon perlindungan dari Allah agar terhindar dari gangguan setan dan jin. Hal tersebut bermaksud sebagai pendidikan untuk umatnya. Yang kelima, membaca doa saat akan berhubungan suami istri. Ini kadang-kadang karena buru-buru lupa kan. Begitu pula sempurnanya agama Islam, sampai adab berhubungan suami istri mendapat perhatian dan tuntunan. Ya. Ini kadang-kadang sebelum nikah nggak pernah tahu hal-hal yang seperti ini. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya ketika mereka akan menggaul istrinya, hendak ia membaca doa. Juga tadi kita sebutkan di antara momen membaca bismillah. Bismillahi Allahumma jannibna asyaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Ya. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun
fi dzalika lam yadurruhu syaitan abadan. Jadi ketika mau berumah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Kata Rasulullah SAW, jika dia ditakdirkan mendapat anak keturunan saat dia itu ya membuahi istrinya, maka tidak akan diganggu oleh setan selama-lamanya. Yang kelima, menghiasi rumah dengan sering membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah di dalamnya. Ini rumah diputar musik dangdut, musik rock, musik jazz, ya kan? Apa nggak akan banyak setan senang di rumahnya? Ya kan? Patung-patung, foto-foto, itu sumber setan semua, sarang jin semua. Ya. Banyak rumah kita bangunannya menteren, akan tetapi kita tidak merasa nyaman dan tenteram di dalamnya. Bahkan kadang-kala terdapat hal-hal yang menakutkan bagi penghuninya. Rumah yang gak mewah itu malah takut tinggal di rumahnya, ya kan? Bahkan kadang-kala terdapat hal-hal yang menakutkan bagi penghuninya. Mengapa tidak? Karena kebanyakan rumah kita dihiasi dengan hiasan yang merangsang untuk kedatangan makhluk-makhluk halus tersebut. Seperti foto, patung. Ya, ada yang lebih fatal lagi adalah para penghuni jarang membaca Al-Quran dan melakukan sholat sunnah di rumahnya. Nah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabirah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kubur. Maksudnya apa? Tidak pernah dibaca di rumah itu Al-Quran. Inna syaitan yafiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Taib. Yang keenam, membaca doa ketika masuk rumah. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Jabir bin Abdullah, dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajul baitahu," apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, fa dzakarallah, lalu menyebut nama Allah. Inda dukhulihi wa inda ta'amihi, ketika masuk dan ketika keluar rumah, ketika makan, bismillah, ya. Qala syaitan la mabita lakum. Kalau dia baca nama Allah ketika masuk, maka dia katakan, syaitan menyatakan pada temannya, kalian tidak punya tempat tidur di sini, wala asya, juga tidak makan. Nah, wa idza dakhala falam yadhkurillah, jika dia masuk dan tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumahnya, qala syaitan adraktul mabit. Sekarang kalian punya tempat nginap. Nah, kalau baca nama Allah tadi setan enggak nginap di rumahnya. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi, lalu ketika makan malam jangan nyebut juga bismillah. Qala adraktumul mabit wal asya. Kalian sekarang dapat tempat nginap dan juga makan malam. Bayangkan. Ini semua kita lecehkan dan kita anggap hal yang sepele dalam hidup ini semuanya. Tadi yang sudah saya ingatkan. Jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil ini. Tidak ada yang kecil dalam agama ini, semuanya besar faedahnya. Ya. Yang ketujuh, berdoa ketika singgah di sebuah tempat atau masuk kepada tempat yang baru. Mau menghuni rumah baru kah? Pindah ke kontrakan baru kah? Atau kita dalam perjalanan singgah di sebuah tempat kah? Ya. Diriwayatkan oleh Khawla binti Hakim, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, man nazala manzilan, ya, barang siapa yang turun singgah pada suatu tempat, kemudian dia membaca, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Aku mohon lindungan Allah dari kejahatan makhluk yang telah diciptakannya, maka tidak ada satu pun yang akan membahayakannya sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Dijelaskan pada surah hadis, baik binatang, serangga, buas, apapun, pencuri, manusia berupa kejahatan jin, semua akan dilindungi Allah, angin sekalipun. Baca doa ini. Masuk lokasi baru, tempat baru, daerah baru. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baik, dan masih banyak lagi doa-doa dan zikir yang dapat menghindarkan kita dari gangguan setan dan jin. Doa-doa dan zikir tersebut sudah banyak para ulama mengumpulkannya dalam satu kitab kumpulan doa dan zikir. Silakan cari di toko-toko buku. Tapi perlu hati-hati dalam memilih buku-buku doa tersebut yang ada di pasaran. Ya, sebab tidak sedikit pula buku-buku doa yang dijual penuh dengan hadis-hadis palsu dan dhaif. Ini perlu juga.
Di antara buku doa yang ringkas disusun oleh dan sistematis serta sesuai dengan sunnah dan harganya sangat terjangkau, yaitu buku doa Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Bentengnya Muslim. Karangan Syekh Sa'id bin Ali Al-Qattani. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, Indonesia, dan dicetak oleh banyak percetakan. Buku ini sangat bagus dan sangat laris ya untuk dimiliki oleh setiap kita dan dihafal. Baik, kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ya. Bahwa dukun dalam prakteknya tidak terlepas dari perbuatan syirik dan kebohongan untuk mendapatkan pertolongan jin, sehingga menimbulkan banyak efek negatif terhadap tatanan kehidupan sosial agama masyarakat. Meskipun kadang-kala ada ketepatan informasi dan adanya kesembuhan dari terapi perdukunan, bukan berarti hal tersebut adalah dihalalkan atau dibolehkan. Hal tersebut hanyalah berita langit yang dicuri jin atau lalu dicampur dengan 100 kebohongan. Karena itu Islam melarang dan mengharamkan berbagai bentuk praktek perdukunan di tengah-tengah masyarakat, dan para ulama telah ijma tentang keharaman upah dari hasil perdukunan tersebut atau praktek perdukunan tersebut. Di samping itu para ulama juga menjelaskan solusi bagaimana cara untuk menangkal perdukunan dan gangguan jin. Itu dengan cara menghafal doa-doa dan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW untuk dibaca pada waktu dan tempat dan kondisi-kondisi tertentu. Wallahu alam bissawab. Baik. Dah. Habis materinya. Pas jam 10. Ya. Pas kan? Jam 10 ya? Baik. 2 jam pas atau lebih. Demikian, tidak ada pertanyaan ya? Baik. Baik. Ya. Salam tuh. Bagaimana cara kita untuk mendakwahi dan bermuamalah dengan saudara yang berprofesi sebagai dukun, dalam hal ini pawang hujan. Kebetulan saya ada Pak Ade yang jadi pawang hujan. Kita bermuamalah dengan dia pertama adalah mengajak dia majlis pengajian. Ya. Menyampaikan nasihat kepada dia. Atau memberikan buku-buku yang bicara masalah bahaya syirik selain macamnya. Itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya? Yang di belakang tadi. Ya. Bolehkah doa dalam zikir perjumpaan itu kita baca ketika sujud? Ya boleh saja, doa-doa itu boleh dibacakan saja karena isinya. Boleh saja. Ketika sujud boleh baca doa dalam Al-Quran, tapi tujuan bukan baca Al-Quran, tapi membaca doa. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar, boleh saja. Tapi maksudnya membaca doa, bukan maksudnya membaca Al-Quran, karena nggak boleh waktu sujud dan rukuk itu membaca Al-Quran. Tadi Ustaz sebut ada perbezaan antara arwah, sahir, kahin dengan munajim. Semua itu kufur, semua itu kafir. Tergantung dari prakteknya. Tadi kita katakan ada orang yang pura-pura dukun. Yang nggak sampai kepada kekufuran jika dia tidak memberikan persembahan-persembahan kepada jin dan dia tidak mengaku tahu yang gaib. Ya. Tapi kalau dia ngaku-ngaku tahu yang gaib, ya udah. Itu telah mengaku memiliki salah satu sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya kufur. Masalah ngambil upah ruqyah, ya, dalam sejarahnya begini. Ada berapa kejadian Rasulullah SAW. Ulama membolehkan mengambil secara tidak ada tarif dari awal. Karena prakteknya begini, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, itu ketika Rasulullah mengutus pasukan dalam sebuah perjalanan, mereka singgah di sebuah tempat dan tidak diberi pelayanan tamu oleh kabilah tersebut. Lalu pimpinan kabilah itu kena sengat kelajengking atau ular digigit lah. Lalu dibacakan surah Al-Fatihah, sembuh. Lalu ketika sebelum dia meruqyah, dia beri syarat hatta taj'alullaha ju'lan, sampai kalian mau memberi kami, melayani kami dan memberi kami hadiah atau upah. Nah, setelah sembuh diberilah mereka itu kambing berapa ekor gitu sampai dibawa ke Madinah. Nah, ini dibolehkan seperti itu. Tapi dijadikan profesi utama, para ulama melarang hal itu. Ya.
karena itu bukan suatu bagian dari pekerjaan yang termasuk dari sisi pencelaannya adalah termasuk bagian dari larangan umumnya menjual belikan ayat-ayat Allah. Ya. Maka tidak boleh ditentukan tarif, tapi kalau ada orang mau memberi karena dia tuh mungkin butuh ongkos, telah meluangkan waktunya, wallahu alam, insyaallah dalam hal itu tidak masalah. Tapi kalau dia menjadikan saya profesi tetapnya, dia punya pekerjaan tetap, dia hanya itu saja kerjanya, ini suatu hal yang dicela oleh para ulama kita. Wallahu alam bishawab. Ya itu kita sebutkan, itu disebut dengan istilah para ulama namanya lupa saya nama istilahnya. Subhanallah. Mengobati sihir dengan sihir itu diharamkan. Diharamkan. Ya, pendapat yang roji bahwa diharamkan mengobati sihir dengan sihir juga. Atau orang kena jin diobati dengan dukun itu tidak boleh. Tapi diobati dengan ruqyah syar'iyyah. Baik, yang lainnya? Jika seseorang itu kesurupan, bagaimana kita menghadapinya? Bacakan ayat kursi. Bacakan ayat ruqyah. Akhir surah Al-Baqarah. Bacakan Al-Fatihah. Ya. Bacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul binnas. Ketika meruqyah diri itu kadang merasa sakit. Apakah kapan itu diteruskan apa dihentikan? Kadang sakitnya keterlaluan. Ini juga perlu kita tahu, ruqyah itu bukan untuk jin saja. Ini orang pahamnya ruqyah untuk jin saja, tidak. Hatta penyakit-penyakit medis, penyakit apapun saja, kalau dibacakan ruqyah itu bermanfaat. Seperti tadi kan orang digigit kalajengking atau ular, kan nggak kena jin itu. Dibacakan surah Al-Fatihah, sembuh kan? Jadi kalau kita digigit lebah atau macam dibacakan itu. Atau semut api, gitu. Jadi jangan dipahami ayat ruqyah itu hanya khusus untuk mengusir jin, dah. Bermanfaat. Kalau kita ada sakit di perut, baca aja. Karena doa diajar Rasulullah. Jadi orang itu Nah, kalau kita memang sedang beruqyah itu, kemudian kita merasa panas, mungkin ada jin atau semacamnya, ya terus dibacakan. Bacakan terus. Maka rutinkan saja terus baca zikir-zikir pagi sore itu sebenarnya. Atau sekaligus dia berniat untuk di ruqyah. Untuk ruqyah mandiri. Bagaimana kalau belajar ayat-ayat tertentu untuk sakit-sakit tertentu? Hah? Ayat tertentu untuk sakit-sakit tertentu. Nah, itu salah. Nggak ada. Nggak ada ayat ini untuk obat ini, ayat ini untuk obat ini, nggak ada gitu. Itu namanya sudah bagian dari khurafat namanya. Yang penting ayat Al-Quran itu memang obat untuk penyakit semua. Disebut ulama baik penyakit fisik atau penyakit rohani. Betul itu. Tapi memang ada ayat-ayat yang disebut seperti tadi surah Al-Fatihah, manfaat, ya. Tapi yang tidak ada dalilnya nggak bisa kita memastikan hal seperti itu. Yang lainnya? Jadi saya kata ada di antara manusia itu membuat perjanjian dengan jin itu, lalu jin suruh dia baca zikir sekian-sekian jumlah dalam satu malam itu. Jadi ibadahnya zikir itu bukan kerana Allah, kerana untuk menepati perjanjian. Iya, itu. itu. Itu syirik. Syiriknya di situ. Syirik. Walaupun zikirnya subhanallah. Subhanallah, saya katakan pada antum. Ini cerita dari teman saya yang pengalaman langsung. Kita diterima di Madinah dengan teman ini satu angkatan. Dia cerita, dia pernah dulu berdakwah kepada satu tempat, tinggal di rumah seorang dianggap tokoh agama oleh masyarakat di situ. Kemudian dikenal bahwa dia ini bisa memberikan ilmu kebal. Ya. Di rumah-rumahnya ada kelambu. Tahu ya kelambu ya? Di situ dia suruh zikir 40 hari, baca la ilaha illallah dan bayangkan wajah kiai. Di situ ada fotonya. Secara zahir kan nggak ada salahnya zikir la ilaha illallah, tapi itu kalau dikaji itu batil sekali. Bagaimana dia sholat berjamaahnya, bagaimana sholatnya. Tapi yang dibaca la ilaha illallah, tapi dibayangkan wajah kiainya. Nah itu tadi yang amalan-amal bid'ah, amalan syirik itu nih campuri. Campur hak dengan batil. Syirik akbar atau syirik? Itu jelas syirik akbar lah. Termasuk bersuluk itu. Hah?
Gimana? Apa? Iya. Kan nggak ada tuntunan bertapa-tapa dan mana ada. Itu kan mengikuti jin supaya jin datang kepada dia. Karena bentuk-bentuk mendapatkan ilmu itu dalam ilmu-ilmu disebutkan oleh para ulama bagaimana karomah-karomah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan, jika kalian melihat orang berjalan, disampaikan kepada Imam Syafi'i oleh muridnya bahwa di mana Abu Thawr menyebutkan kalau kalian melihat orang berjalan di atas air, jangan kalian percaya itu sebagai karomah dulu sampai kalian menilai bagaimana amalnya dengan sunnah. Imam Syafi'i menyebutkan hatta walau dia terbang di udara, jangan kalian percaya itu sebagai karomah kalau amalnya tidak sesuai dengan sunnah. Syekh Islam Taimiyah dalam kitabnya jilid yang ke-11 Majmu' Fatawa itu banyak kisah-kisah di situ. Bahkan beliau menyebut ada orang yang dibawa terbang oleh jin, ketika di udara menyebut nama Allah jatuh. Dan beliau sebutkan juga ada kisah-kisah itu beliau temukan dan nyata atau disampaikan riwayat kepada beliau, itu di Mekah itu ada orang tinggal di puncak Jabal Qubais itu katanya, itu sering dibawakan roti. Padahal di atas nggak ada. Ditanya pada orang-orang penjual roti, dia sering kehilangan roti, yang curinya jin buat dia. Jadi banyak, praktek-praktek itu banyak. Jadi tidak setiap hal yang luar biasa dianggap karomah, tapi dilihat bagaimana amalannya sesuai nggak dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang air yang dibacakan ayat-ayat Quran ataupun 30 juzuk. Dia antara ruqyah disebutkan ulama adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah kepada air untuk diminum. Itu ada memang. Tapi dijadikan sebagai proyek, kemudian dikumpulkan sekian botol air, kemudian dibantrak semua, itu nggak ada tentu. Jadi di masa sahabat, banyak sahabat juga mengalami penyakit-penyakit, nggak ada ya. Ada sahabat yang sudah dijamin masuk surga, datang kepada, oh kepala saya pusing, Tuhan tolong memuntahkan air ini, cair, nggak ada kayak gitu. Ruqyah sendiri-sendiri aja. Karena akan menjadi bahan bisnis nanti itu seperti itu. Maka ruqyah itu tidak pola dibebaskan meluas bagai terlalu berbebas-bebas juga tidak boleh. Ya. Ada yang bertanya bagaimana dengan permainan dabus atau dabuih adalah iya jelas ini ilmu kabal-kabal pakai jin itu. Ya. Semuanya pakai jin, ya. Semuanya pakai jin. Itu sama semuanya pakai jin semua. Banyak ilmu-ilmu perdukunan banyak ikhwan. Dalam persilatan banyak. Antum tahu kalau dalam dunia persilatan bahkan juga ada yang menyembelih kerbau untuk lapangan persilatan atau lapangan bola semacam atau kambing, itu semua persembahan jin. Dengan maksud nanti tidak ada yang cedera di lapangan ini, terkadang untuk bangun rumah. Ada di dalam persilatan itu ada silat harimau segala macam, itu jin. Yang bisa dia terbang itu pakai jin semua. Atau silat-silat yang terkenal dengan kungfu semacam terbang loncat itu pakai jin semua. Karena pernah saya tanya dengan ahli kungfu dan juga tukang silat, mama pakai jin. Itu kan sebelum mereka itu ada persembahan. Kalau dalam silat itu namanya ada persembah begini. Itu ada sembah kepada jin terlebih dahulu. Nanti baru jin yang berbentuk harimau itu masuk ke dalam dirinya, dia bersilat seperti harimau, bisa loncat. Dan ada jurus ular semacam itu dan ilmu kungfu itu semuanya pakai jin. Ya, ada seorang teman kita dulu, ikhwan kita yang dulu punya keahlian juga bela diri. Itu dia tinggalkan pembukaan dari ilmu-ilmu itu dan dia tidak pakai ilmu itu karena itu adalah memang penyembahan kepada dewa-dewa. Dan dia tinggalkan. Dia hanya ambil ketangkasan saja. Memang ada ilmu-ilmu itu kadang-kadang ada dicampuri, tapi tidak setiap ilmu bela diri yang saya katakan, tidak semua ilmu bela diri tidak. Ya, ada yang dibarengi dengan ilmu seperti itu ada. Ya. Tapi tidak semua. Makanya teman kita yang itu di Jakarta waktu itu dia sering menang lomba. Cuman dia tahu memang setelah dia ngaji dia tahu bahwa ini adalah praktek-praktek memang itu ada tujuannya adalah penghambaan kepada guru utamanya gitu loh. Guru silat yang tertua di sembah arwahnya atau apa macam-macam lah. Maka itu ditinggalkan oleh dia maka dia ngambil ketangkasan-ketangkasan latihan fisik begitu saja. Itu juga ada. Tapi tidak semua ilmu bela diri itu dianggap ilmu jin.
Cukup dia amalkan zikir dan petang, tetapi kalau merasa dia masih tidak keluar jinnya, dia harus ruqyah. Baik, yang tadi Ibu. Itu persyaratan dari jin semua itu. Baik, cukup ya? Dah? Kita cukup sampai di situ dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian saya. Terima kasih atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.